Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai bertemu kembali ini dengan saya Sandi Kristianto Channel. Di kesempatan kali ini saya masih mau membahas seputar apa itu yang berhubungan dengan kesehatan, yaitu tradisi terapi air di telatar dengan kungkum. Nah, mungkin kalau untuk saudara-saudara kita yang di istilah dari suku Jawa lah, intinya dari Solo dan sekitarnya mungkin sudah tahu kungkum itu apa. Tapi kalau bagi saudara-saudara kita yang jauh dari Pulau Jawa, istilahnya dari Solo, Boyolali, mungkin bingung ya. Itu tradisi yang artinya kungkum itu adalah berendam ya. Berendam di dalam air diam gitu. Karena kebetulan hari ini kan malam 2 Suro. Sebenarnya kemarin saya mau bikin video yang berhubungan dengan kungkum juga, dan juga apa itu, ya intinya kungkum lah. Karena karena di malam di bulan Suro ini kan sesuatu yang luar biasa kalau menurut tradisi Jawa. Jadi di situ ada banyak tradisi yang dilakukan oleh orang-orang Jawa yang sebenarnya memang turun temurun gitu. Karena kalau apa itu, kalau saya bisa cerita, kebetulan saya juga berasal dari apa itu, simbah saya dulu memang ya, apa itu, kepercayaan memang ini kepercayaan Jawa gitu, kejawen lah istilahnya. Abangan mungkin mereka bilang, saya nggak begitu ini ya, nggak, memang nggak begitu mengerti dengan apa itu kejawen dan ini sendiri. Cuman saya hanya tahu tradisinya saja. Nah, kebetulan di dalam perjalanan saya itu kan akhirnya di lingkungan, walaupun waktu itu di kampung tempat saya tinggal itu juga banyakkan juga orang-orang kejawen gitu. Jadi baru budaya Islam itu baru masuk di kampung saya itu, istilahnya orang masjid juga dulu juga belum ada gitu kan. Itu baru sekitar tahun berapa ya, tahun 90-an itu baru mulai ada inilah pergerakan. Jadi orang belum belajar ngaji dan sebagainya. Kalau dulu masih cenderung ke ya zaman-zaman jahiliyah. Di sini banyak ya kayak gitu. Tradisi-tradisi dulu itu kan kayak gitu. Jadi kalau namanya orang punya hajat itu larinya ke ya main kartu dan sebagainya kayak gitulah. Tapi saya nggak mau bahas tentang hal itu. Jadi kan cenderung sesuatu insya Allah hal yang lain gitu, cuma untuk ceritanya gitu. Jadi kita kembali ke masalah kungkum itu sendiri gitu. Kungkum itu di situ itu memang tradisi Jawa yang memang kental banget apa ya, aroma aroma mistisnya kalau saya bilang gitu. Karena itu adalah satu ritual kalau menurut saya, pengetahuan saya, karena memang juga saya banyak tahu lah, tapi secara detailnya memang nanti insya Allah di lain kesempatan akan saya bahas apa itu kungkum itu sendiri gitu. Jadi kungkum itu sendiri kalau menurut dari sudut pandang saya memang itu satu ritual mendekatkan diri sebenarnya pada sang pencipta, tapi dengan cara, kalau mungkin secara Islam itu kita beritikaf di masjid, diam diam terus ya kita bermunajat itu, berdoa kepada Allah dengan cara kita mungkin kalau di masjid-masjid, kalau yang pernah saya lewati dulu, saya sering tuh masjid-masjid apa itu, masjid-masjid kuno lah gitu, masjid-masjid yang bersejarah gitu waktu di Jakarta itu. Tapi kalau di sini juga sama, jadi intinya kayak gitu. Tapi kalau kungkum itu sendiri satu ritual apa ya, itu mendekatkan diri pada Allah, tapi dengan cara
berendam diri di sungai gitu, terus di umbul gitu ya. Cuman kalau yang di Boyolali kebetulan apa itu, kalau umbul yang sering untuk kungkum itu bukan di umbul telatar gitu, jadi cenderung di umbul yang lain. Nah kalau di Boyolali itu memang ada satu sungai. Nah satu sungai petilasan petilasan zaman apa itu Ki Ageng Pangandaran melakukan satu perjalanan ritual mencari jati dirinya sendiri gitu. Itu di satu sungai atau kali lah, kali yang tepatnya berada di jantung kota Boyolali. Nah, dan itu sekarang juga tempat itu sebagai satu penghormatan dari sejarah berdirinya Boyolali. Nah sampai akhirnya di jalan itu kan dinamakan Jalan Pandanaran. Itu sebenarnya sedikit banyak setahu saya memang diambil dari sejarah itu sendiri, karena memang sungai itu atau kali itu namanya, kalau saya bilang itu kali gede, itu memang sangat berdekatan dengan itu dengan tempat itu yang untuk kungkum itu sendiri. Jadi dan tempat itu sampai sekarang juga dikelola dari Pemda Boyolali dengan dibikin satu tempat-tempat yang ini. Kadang-kadang kalau pas di acara tertentu, kalau sebelum ada pandemi itu, kalau posisi malam suro kayak gini gitu kan, nah ini kalau apa itu, setahu kita kan kalau malam suro itu malam yang angker, malam yang ini kan. Sebenarnya enggak juga sih, sama saja, yang namanya malam itu sama saja. Jadi gitu. Jadi kungkum itu sedikit yang bisa saya ungkap, saya jelaskan begitu. Jadi memang ada satu perbedaan antara apa itu terapi air dengan kungkum. Kalau cenderung kungkum itu sendiri cenderung seperti itu cuma diam, tapi kalau terapi air memang harus beraktivitas di dalam air, yaitu entah walaupun nggak bisa berenang tetap bergerak lah gitu, jalan sana kemari nggak apa-apa. Ya berenang sebisanya kalau semua yang bagi yang belum bisa renang. Kalau bagi yang sakit kan banyak yang di telatar itu ada yang stroke, itu otomatis beliau 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 ini mereka ini kan tidak bisa berenang gitu, karena ada yang stroke-nya sebelah, ada yang ya gitu. Tapi alhamdulillah banyak banyak yang sembuh di situ. Banyak, ada yang stroke, ada yang migrain, ada yang darah tinggi, apapun di situ. Nggak tahu deh ya, karena dengan kegiatan di dalam air itu mempunyai satu keistimewaan tersendiri gitu. Dan nanti insya Allah akan saya bikin video-video beliau-beliau yang sudah sembuh dari aktivitas itu gitu. Jadi berbeda banget antara terapi dengan kungkum itu, karena yaitu garis besarnya, kalau cenderung kungkum itu adalah satu ritual, cenderung ke ritual kerohanian maksud saya gitu. Sedangkan di titik terapi air itu adalah ritual atau kegiatan yang melakukan satu kegiatan yang melatih tubuh kita supaya bisa beraktivitas untuk mengembalikan pada fungsi yang semestinya gitu. Jadi karena kita sakit gitu kan, itu ada sesuatu yang tidak semestinya gitu, harusnya seperti ini, akhirnya menjadi seperti itu, jadi beralih fungsi kan gitu, atau bahkan tidak berfungsi seperti semestinya gitu. Jadi satu perbedaan yang betul-betul berbeda gitu, antara walaupun itu posisinya sama gitu kan, dari apa itu kegiatan di dalam air, tapi mempunyai satu perbedaan yang signifikan gitu. Jadi itu satu perbedaan yang penting, yang mencolok gitu. Jadi biar saudara-saudara kita kebetulan yang mungkin jauh dari Pulau Jawa dan tidak tahu apa itu tradisi kungkum, biar paham, nah itu bisa saya jelaskan di kesempatan kali ini. Ya kebetulan ini juga malam yang spesial bagi orang Jawa, termasuk saya juga orang Jawa, dan saya sangat menghargai mereka gitu, karena
walaupun ya kebetulan saya sekarang muslim, tapi saya tetap itu karena memang dalam saya berproses mencari apa istilahnya ya, mencari Tuhan dalam artian gitu. Dalam pencarian perjalanan rohani saya memang saya harus melewati seperti itu, dan saya harus berbaur dengan keluarga saya yang betul-betul mereka melakukan apa itu kejawen gitu, dan sampai sekarang keluarga besar saya juga masih om saya dan masih di situ gitu. Dan saya menghargai mereka karena saya juga berproses dari satu perjalanan itu, dan akhirnya saya menemukan satu titik sendiri yaitu di Islam gitu. Tapi memang proses saya juga dilewati dari satu perjalanan seperti itu yang bisa membuat saya dalam satu titik yang sekarang, dan saya bersyukur gitu. Bersyukur dalam satu kontak yang mungkin ya alhamdulillah dalam satu perjalanan inilah mungkin Islam ataupun satu keyakinan yang saya cari gitu. Mungkin hanya itu sedikit yang bisa saya jelaskan, apa satu perbedaan yang sangat mendasar antara kungkum dan terapi air. Jadi jangan salah mengartikan, tapi insya Allah nanti saya akan bahas apa itu kungkum dengan beliau-beliau yang lebih pakar, lebih ahli dari saya, lebih mengerti. Jadi mungkin kalau saudara-saudara kita yang di jauh sana ingin tahu apa itu kungkum, nanti insya Allah suatu saat nanti saya datangkan para ahlinya gitu. Mungkin hanya itu yang bisa saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mudah-mudahan video ini bermanfaat bagi kita semua, bagi saya pribadi juga untuk keluarga. Jangan lupa like dan share juga komennya. Kasih komen yang positif ya, biar apa itu channel ini bisa berkembang untuk menjadi lebih baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.